setiap hari dengan penuh keikhlasan dan ketenangan hati, Gus Samsudin senantiasa meluangkan waktunya untuk duduk dan mendengarkan siapapun yang datang kepadanya. Tak peduli siang ataupun malam, beliau menerima setiap tamu yang datang dengan hati terbuka, entah sekadar untuk memohon doa, mencurahkan isi hati, atau mencari ketenangan jiwa. Dengan penuh kesabaran, beliau bersedia duduk berjam-jam lamanya, memberi ruang bagi siapa saja yang ingin meluapkan keluh kesah tanpa rasa takut dihakimi. Bagi Gus Samsudin, mendengarkan adalah bentuk kasih sayang, sebuah cara untuk merangkul dan meringankan beban sesama. Suatu hari, datanglah kembali seorang pria yang pernah berkunjung ke kediaman beliau di masa lalu. Dahulu, pria ini datang dalam keadaan penuh duka dan kepedihan. Ia menderita sakit prostat yang membuatnya sangat tersiksa setiap kali ingin buang air kecil. Rasa sakit yang begitu menusuk dan kesulitan yang luar biasa ketika hendak buang air menjadi beban harian yang menguras tenaga dan semangatnya. Berbagai macam pengobatan medis telah ia jalani, dari yang konvensional hingga alternatif. Namun, tak satu pun membawa hasil yang memuaskan. Dalam keputusasaan itu, ia akhirnya datang kepada Gus Samsudin, berharap ada kelegaan dari rasa sakit yang menahun itu. Dengan kelembutan dan doa yang tulus, Gus Samsudin memulai proses ruqyah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah-tengah ruqyah yang berlangsung, terjadi sebuah keajaiban yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba, pria tersebut merasakan dorongan kuat untuk buang air kecil. Ia pun segera berlari ke kamar mandi. Di sanalah, dengan kuasa Allah yang Maha Menyembuhkan, rasa sakit yang selama ini menghantuinya setiap kali buang air kecil menghilang begitu saja. Kalau ini 5 tahun yang lalu mungkin kena prostat juga begini yang heran saya. Itu begitu beliaunya ini apa ya, doa atau gimana ya, ruqyah ya, akhirnya langsung 3 kali itu bisa keluar air kencing. Jadi begitu selesai doa, lo lari datang jeding pipis wangsul malih sampai 3 kali. Begitu di di terapi ya, lari loh, datang jeding langsung pipis wangsul malih ngaten malih sampai 3 kali. Bibar itu enteng. Akhirnya pun ya sangat sak mriki. Nyatanya yang namanya prostat itu kalau didhawuhi atau dirasakan oleh teman kita, kalau teknis yang sampun disampaikan bapak kita ini ternyata untuk saya cocok sekali. Kini, pria tersebut datang kembali. Namun kali ini bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam. Ia ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Gus Samsudin dan keluarga besar beliau atas pertolongan yang telah ia terima. Lebih dari itu, ia juga ingin terus menjaga silaturahmi, menjalin ikatan batin yang telah terjalin sejak hari penuh keajaiban itu. Karena baginya, kediaman Gus Samsudin bukan sekadar tempat mencari kesembuhan, tetapi juga rumah bagi hati-hati yang lelah, tempat kembali bagi jiwa yang merindukan ketenangan. Kediri, nggih. Kediri itu sebenarnya punya banyak cerita dan banyak tempat-tempat istimewa di sana.
Saya dulu itu satu suro itu berada di tempat muksanya yang Joyoboyo itu, di Tetok Kerot Menang. Mana? Terus habis itu kungkum di Sendang Arya Kamandanu, di belakangnya itu. Kediri itu istimewa. Kediri, balik ning Jati Diri. Kulo ini 5 tahun yang lalu mungkin kena prostat juga betul yang lahiran saya. Itu begitu beliaunya ini Rukiah. apa ya, doa atau gimana ya, Rukiah ya, akhirnya langsung 3 kali itu bisa keluar air kencing. Jadi begitu selesai doa, lo lari datang jeding pipis, wangsul malih sampai 3 kali. Nah, akhirnya pun ya sangat sak mriki. Nyatanya yang namanya prostat itu yang kalau mau didhawuhi mau dirasakan oleh teman kita, kalau teknis yang sampun disampaikan bapak kita ini ternyata untuk saya cocok sekali. Ya sekali. Jadi begitu didoakan ini nun sewu, itu begitu kencing itu ingin keluar. Padahal sebelumnya itu waduh sudah sambat saya, sakit. Begitu di apa di terapi ya, lari loh, datang jeding langsung pipis, langsung malih ngaten malih sampai 3 kali. Bibar itu enteng. Pengalaman yang sampun kula tampi saking Kanjeng. Sehingga ngantos saiki alhamdulillah. Bahkan nate nun sewu napa nggih, karena angen-angen mboten entos, Pak. Kula nyuwun penjelasan iki. Ternyata yang namanya mimpi pinanggih dateng beliaunya ini. Kula nih, ada apa ya? Neng utek kula bundel. Bundel ini pun mboten kok badhe suwan malih mboten. Ini apa kok ngeten? Tadi bundel ta utek kula. Ini pengalaman ingkang sampun kula lampahi saking panjenengan. Yang kemarin. Kamila matur nuwun sanget. Nah, dinten menika nuwun sewu. Panjenengan monggo. Ini selalu ikut nih kok. Yang matur. Gus, napa? Datang saya ke sini ya, satu silaturahmi, kedua ini mohon doa dan istilahnya bantuan. Saya punya masalah keluarga. Ya, adik ragil itu sakitnya depresi. Itu sebetulnya sudah lama. Singkat cerita, tahun 2019 ini oleh kakaknya si sakit itu dibawa ke rumah sakit jiwa Malang tanpa sepengetahuan kakak pertamanya menikah tanpa izin. Sudah 5-6 tahun diinformasikan kepada kakaknya si sakit itu, kepada kakak yang kedua itu sebetulnya sudah sembuh, boleh pulang. Tapi kalimat yang diucapkan bagaimana? Nggak usah pulang, biar meninggal di sana. Kebetulan itu dititipkan di salah satu panti. Nah, mendengar berita seperti itu, kakak pertama ini ya kaget karena orang tua sudah tidak ada.
akhirnya ingin menjenguk. Dengan ingin menjenguk itu ternyata ditaruh di panti selama 6 tahun di panti rehabilitasi. Begitu kami datang ke sana, apa yang terjadi? Ternyata pantinya itu pantinya non-muslim. Mohon maaf ini kami sampaikan karena orang tua muslim, semua muslim, kebetulan orang tua sudah tidak ada. Kami kagetnya itu. Nah, kami berusaha untuk meminta kembali, akan dirawat sendiri. Awalnya kami yang rawat, tapi diambil paksa itu tadi. Nah, melalui jalur baik ternyata sulit. Nah, oleh kakaknya yang sakit ini tadi, sepertinya tidak boleh, tidak tahu dipertahankan gitu loh. Nah, ini mohon tujuannya adalah supaya hatinya lilih gitu, dililihkan melalui doa, mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin, amin, amin. Melilihkan supaya mengizinkan keluar dari panti agar kami rawat sendiri. Karena ya itu tadi ternyata setelah kami tinjau di sana itu, dia di sana ditempatkan di non-muslim, otomatis ya tidak mengerti. Sebelumnya kami taruh di pondok itu ya alhamdulillah bagus, tapi ya prosesnya panjang dan macam-macam, akhirnya ditaruh di Malang itu. Sekarang masih dalam kondisi di panti. Katanya setuju kami rawat, tapi sampai sekarang belum diizin dari panti itu, belum ada ACC-nya gitu oleh kakaknya si sakit. Jadi maksud saya mohon bantuan Abah untuk melilihkan hatinya si kakaknya yang meletakkan, memasukkan ke panti supaya lilih segera mengeluarkan agar kami bisa merawat sedia kala seperti itu. Al-Fatihah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah, maka semuanya akan ditolong oleh Allah. Dan kunci dari orang menolong itu adalah ikhlas, karena dengan keikhlasan itu membuat hati kita itu bersih, dan hati itu ya tempatnya Gusti, maka siapa yang membersihkan hatinya berarti Allah ada di dalam hatinya. Kalau hati itu kotor ya setan yang masuk. Jadi ya Gusti itu kita membersihkan hati. Jadi kunci orang menolong itu, orang mendoakan itu pada keikhlasannya, Ini kita doakan semoga saja segera diberikan yang terbaik. Al-Fatihah. Ya, saya hanya bisa berdoa karena saya tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi insyaallah dengan doa yang tulus, yang ikhlas akan ditolong oleh Allah. Padahal banyak hal yang kita anggap itu beban, tapi sebenarnya itu adalah rezeki, barokah untuk kita. Salah satunya adalah merawat orang yang sakit, apalagi yang sakit itu adalah saudara kita. Orang lain saja banyak barokahnya itu. Saya itu sebenarnya senang kalau ada orang yang mengalami gangguan jiwa di sini itu. Cuman masalahnya ya lingkungan yang belum mendukung, karena teriak-teriak gitu kan ya. Ini ya dulu sempat ada, tapi udah dibawa pulang. Nah, termasuk ketika ada saudara kita itu, kalau kita mau merawat itu subhanallah pahalanya besar sekali, apalagi orang tua. Saya selalu berdoa
semoga orang tua saya panjang umur sampai tua saya bisa merawat orang tua saya. Itu cita-cita saya. Saya iri kalau ada orang yang merawat ibu bapaknya itu, pasti saya itu nangis. Jadi sebenarnya ketika ada yang sakit terus kita mau merawat itu barokah, itu pahalanya besar sekali, pahalanya besar sekali. Maka saya sangat mendukung dengan apa yang mau jenengan lakukan untuk merawat saudaranya panjenengan, apalagi ya posisinya sekarang seperti itu. Al-Fatihah. Tadi yang jenengan sampaikan yang pertama itu ya semuanya karena Allah, ditolong oleh Allah. Kalau saya itu tidak bisa apa-apa. Terus masalah mimpi itu adalah isambungan, nyambung. Jadi doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Pokoknya orang yang hatinya nyambung, doanya nyambung, itu insya Allah ya. Bahkan orang yang meninggal dunia pun bisa kita temui. Gitu. Makanya kalau ada orang tua meninggal kok kita nggak pernah bermimpi, itu biasanya ada yang salah. Mungkin kita jarang ziarah, jarang mendoakan, atau kurang tenanan lah. Intinya kesinambungan. Ya. Mikirnya cerita aja sakti ya. Mikirnya itu karena Allah. Guru itu yang lebih penting adalah mengajarkan untuk dekat kepada Allah, bukan menunjukkan kesaktiannya, kehebatannya, tapi bagaimana guru itu mampu menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada baginda Rasulullah. Nah, guru hanya menunjukkan kesaktiannya ya nanti kayak kamu itu. Al-Fatihah. Terus yang kedua Gus, saya punya sebidang tanah perkebunan, sering dilihat orang ditawar nggak kembali, dilihat ditawar nggak kembali. Mau dijual? Nah, maunya dijual tapi kok seperti itu terus. Doanya apa yang harus kami lakukan agar segera Al-Fatihah. Nanti bawain tanah dari sini ya, Le. Terus di Al-Fatihah 41 kali. Insyaallah. terus tanahnya untuk Nanti bisa ditempatkan di tempat yang mau dijual itu ya boleh. Al-Fatihah 41 kali. Ya 41 hari atau sampai laku. begitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan mungkin saya asal itulah anak Gusti Allah. Kula namung saya termondonga. Penting kita jaga sholat, kita amalkan sholawat dan selalu mendekat kepada Allah. Itakullah. Matur suwun bantuan itu. Sama-sama. Ngapunten Kakak. Bahkan Allah si matur suwun. Saya Alhamdulillah. nggih matur suwun. Suwun ya, amal mandi mawon. Sehat Bah ya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
Al-Fatihah.